kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Penyerangan dan pengrusakan mobil BNN Kabupaten Deli Serdang tersebut dirusak saat melakukan penggerebekan DPO Bandar Narkoba inisial SP alias IP setelah menerima pengaduan pihak BNN. Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat, petugas berhasil meringkus 2 tersangka inisial IL yang merupakan Kepala Dusun 3, Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dan 1 laki inisial AN 25 tahun merupakan warga setempat. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi dalam keterangan persnya kepada wartawan, kedua tersangka ini diancam dengan pasal berbeda. Untuk Kepala Dusun inisial IL merupakan tersangka menghalangi tugas BNNK dengan ancaman 7 tahun penjara, dan 1 lagi inisial AN disangkakan pasal pengrusakan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yaitu 1 unit mobil inventaris milik BNN Kabupaten Deli Serdang dengan nomor polisi BK 1073M warna biru tahun 2011, 1 buah batu warna kuning, batu bata, dan 1 buah batu koral. Selain mengamankan barang bukti, hingga saat ini pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang masih memburu tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Tersangka M 41 tahun dan temannya JB 48 tahun pasrah saat polisi menggeledah pakaian dan tubuh mereka. Kedua pria warga Kisaran dan Batubara ini disergap tim Paus Satuan Narkoba Polres Asahan karena tertangkap mengedarkan narkoba jenis sabu. Keduanya disergap petugas saat tengah menunggu pembeli di depan sebuah rumah di Jalan Kartini, Kisaran. Kedua tersangka sempat berkilah dan berusaha menghindar saat polisi akan menggeledah mereka. Namun kedua tersangka akhirnya pasrah setelah polisi menemukan barang bukti 4 paket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Diperkirakan seberat 1,20 gram yang disembunyikan mereka di samping rumah. Selain itu, dari tangan kedua tersangka, polisi juga turut mengamankan uang senilai Rp120.000 hasil penjualan barang haram tersebut. Selanjutnya, polisi langsung menggeledah kedua tersangka ke Mapolres Asahan. Kita dari Polres Asahan bergabung dengan tim Paus Kabupaten Asahan. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, benar memang ada mengamankan 2 orang tangkapan tentang memiliki atau menyimpan narkoba. Berat jenisnya lebih kurang 1,20 gram, 4 paket. Proses ini sedang kita dalami untuk pengembangan kepada pelaku-pelaku yang ada kaitannya dengan tangkapan kita pada hari ini. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut. Selain memproses kedua tersangka, polisi masih mengejar tersangka lainnya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. NP hanya bisa merenungi kejadian yang dialaminya. Bocah berusia 14 tahun warga Dusun 5 Kampung Tempel, Desa Serdang, Kecamatan Meranti, Asahan, Sumatera Utara ini menjadi korban aksi penganiayaan yang dilakukan seorang tetangganya berinisial WM bersama sejumlah temannya. Dalam aksinya, pelaku dan teman-temannya tak hanya memukul bocah tersebut, juga memasukkannya ke dalam karung dan menusuk lehernya dengan besi panas. Tindakan keji pelaku dan teman-temannya mengakibatkan korban mengalami trauma dan luka lecet di leher belakang. Aksi penganiayaan itu dilakukan pelaku dengan tuduhan korban mencuri handphone miliknya. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa 4 Agustus sekira pukul 23:45 waktu Indonesia Barat lalu. Korban ditemui dan dianiaya pelaku di depan sebuah warung internet yang tak jauh dari rumahnya. Main di warnet. Disangkanya mengambil.
masukkan ke gone, Terus dibuat besi semprot. besi semprot ya. Iya, Ada dipukul wajah ada ini itu di apa itu belakang dibuat besi semprot. semprot. Dimasukin goni kayak mana? Dibawa kemana masukin goni? Ke simpang. Simpang dibawa. Dari mana? Goni itu Dari mana dibawa? diseret apa dia apa? Diseret. Dari rumah. Cerita itu lah disimpang malamnya udah disimpang dipukul kan, habis itu pulang lagi nih ke rumah, habis ini rumah ini dikunci terus kan gitu. Datang orang itu malamnya jam 12 digedor, nggak mau buka rumah ini. Jadi dari sinilah orang itu masuk gitu. Congkel. Berapa orang yang melakukan pemukulan? 5. Itu lehernya kenapa, Pak? Kena bakar. Luka lehernya itu apa ya, Pak? Pakai besi. Besi panas. Hingga kini kasus penganiayaan menimpa bocah 14 tahun tersebut masih dalam penanganan polisi setelah ayah korban membuat pengaduan ke Mapolres Asahan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Dengan terbincang-bincang 3 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu digelandang ke Polres Tanah Karo. Ketiganya pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan melawan petugas saat hendak ditangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian, penangkapan ketiga pelaku ini berawal diamankannya W di Kecamatan Kabanjahe. Barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket kecil seberat 0,24 gram diamankan. Kemudian dilakukan pengembangan dan hasil interogasi, petugas mengamankan RE beserta barang bukti sebanyak 13 paket kecil seberat 7,83 gram. Tidak sampai di situ, petugas kembali lagi melakukan pengembangan dan kembali mengamankan seorang lainnya APK dengan barang bukti sebanyak 18 paket kecil dengan berat 3,51 gram. Dari hasil interogasi, barang haram tersebut didapat dari seseorang yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Tanjung Gusta Medan. Pelaku berhubungan melalui jejaring sosial Facebook untuk mengambil sabu-sabu dari perantara. Para pelaku mendapat sabu-sabu, jenis narkotika sabu-sabu dari seseorang yang berinisial D yang sedang menjalani hukuman di LPD Tanjung Gusta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini ketiga pelaku sedang dalam proses pemeriksaan di Polres Tanah Karo dan terancam dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Dua pelaku pengedar narkoba yakni Azhar, merupakan warga Belawan, dan Azharuddin alias Udin, warga Mabar, berhasil ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di 2 tempat terpisah di kawasan Medan Deli dan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas yang terus memberantas peredaran narkoba di kawasan pesisir Belawan, pelaku selalu menjalankan bisnis haramnya di luar tempat tinggal yang selalu berpindah tempat. Kini polisi terus berkoordinasi dengan BNN Provinsi, dibantu petugas Bea dan Cukai, yang kini terus menjaga perairan Belawan menjadi pintu masuk narkoba untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dengan mengejar bandar narkoba yang telah masuk daftar pencarian orang oleh petugas gabungan. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, selain mengamankan 2 pelaku di tempat terpisah, petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 36,39 gram siap edar. Pertama, kita laksanakan penangkapan berkat informasi dari masyarakat. Ya, 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Ajar. Dari si Ajar ini berhasil kita sita
barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 15,77 gram. Hasil interogasi kita dengan si Ajar mengakui bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh daripada temannya ini yang bernama Ajarudin alias Udin Tawon. Saat itu juga kita laksanakan pengembangan untuk mengejar ke atasnya. 1 jam kemudian berhasil kita tangkap si Ajarudin. Di jalan rumah potong hewan di Mabar juga. Dari tangan si Ajarudin berhasil lagi kita sita sebanyak 20,70 gram sabu-sabu. Kedua tersangka kini harus mendekam di balik sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dengan melanggar pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Aksi kedua pelaku ini terekam CCTV minimarket. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat kedua pelaku datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk seolah hendak membeli sesuatu. Melihat situasi sepi, seorang pelaku yang memakai topi langsung mengeluarkan diduga senjata tajam dari balik jaketnya dan menodongkan pekerja. Pelaku kemudian menyuruh korban untuk membuka brankas. Dengan mudah pelaku mengambil uang dari dalam brankas tersebut. Selain mengambil uang, kedua pelaku juga mengambil sejumlah rokok. Setelah berhasil menjalankan aksinya, kedua pelaku kabur. Berselang 3 hari setelah dilakukan penyelidikan terhadap plat sepeda motor pelaku, polisi berhasil meringkus 1 orang pelaku. Kemudian mengancam, menyuruh kasir untuk menunjukkan brankas. Kemudian suruh buka brankas ke belakang, satunya disekap. Kemudian uangnya diambil, kerugian ditaksir Rp50.964.500 beserta barang-barang, dan mereka juga mengambil rokok, makanan ringan, minuman. Kemudian pelaku lari. Rekaman CCTV, kami alhamdulillah mendapatkan informasi dari plat nomor dari sepeda motor tersebut, makanya kita cek dari pemilik. Pihak korban mengalami kerugian mencapai Rp50 juta. Dari tersangka BS berhasil diamankan barang bukti berupa 10 bungkus rokok, 1 topi, 1 unit handphone Android serta uang tunai sebesar Rp10 juta yang diduga hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Binjai melakukan pemusnahan barang bukti terlarang hasil razia selama 6 bulan. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung oleh Kalapas Kelas 2A Binjai, Maju Aminta Siburian, dan disaksikan sejumlah pejabat struktural serta warga binaan. Adapun barang yang dimusnahkan yaitu handphone berbagai jenis, sejumlah kartu, charger, gunting, dan lainnya. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar. Sebelum dibakar, baterai handphone dipisahkan dan direndam di dalam air, sementara handphone dimasukkan ke dalam tong besi. Pemusnahan ini dilakukan sesuai aturan regulasi yang telah ditentukan. Kalapas Kelas 2A Binjai mengatakan, pemusnahan barang-barang terlarang merupakan hasil razia selama 6 bulan atau per semester yang dilakukan oleh petugas. Kita melakukan pemusnahan barang bukti yang dalam hal ini yang pelaksanaan razia yang dilakukan oleh petugas Satgas Kantip dan Satgas PIM PGN. Kepala Lapas juga mengimbau agar warga binaan tidak lagi melakukan penyelundupan, patuh, dan senantiasa taat terhadap aturan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV.
Inilah 47 bungkus narkotika jenis sabu asal Provinsi Aceh yang rencananya akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Namun, sebelum sabu siap edar ini dipasarkan, Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan penyelundupan sabu ini. Narkotika jenis sabu sebanyak 47 bungkus seberat 47 kg ini diketahui dibawa dari Aceh menuju Pulau Jawa menggunakan truk tronton pembawa buah kelapa oleh supir dan pengawalnya berinisial PON dan MAT warga Biren, Aceh. Petugas yang sudah mendapat informasi adanya penyelundupan sabu melakukan penyelidikan dan pengintaian truk tronton yang melintas dari Aceh menuju Medan, tepatnya di kawasan Simpang Tol Helvetia, Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Akhirnya petugas berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 47 kg dari bak truk tronton dan menangkap 2 tersangka. Kepala Dusun 19 Helvetia mengatakan, jika dirinya menyaksikan langsung pembongkaran truk tersebut dan melihat jika petugas BNN menemukan 47 paket diduga narkoba jenis sabu dari dalam truk tronton. Berarti benar di dalam truk itu ada isinya sabu-sabu tadi ya, Pak? Iya. Berapa jumlahnya, Pak? 47 bungkus. 47 bungkus ya, Pak? Ya. Dan saya tadi lihat karena BN buka langsung di hadapan saya. Bahwa itu sabu katanya. Saya tidak kenal sabu. Yang di dalam truk itu ada berapa orang tadi, Pak? 2 orang. 2 orang. Saat ini 2 tersangka yang diduga merupakan sindikat jaringan internasional beserta barang bukti sudah diamankan di kantor BNN untuk dilakukan pengembangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Keduanya masing-masing inisial JN dan RA memeras sejumlah korbannya menggunakan akun seorang polisi milik seorang perwira menengah berpangkat AKBP. Akun polisi yang bertugas di Papua itu dipalsukan dan dipasangi foto-foto perwira polisi yang diakses dari akun media sosial Instagram dan Facebook. Berbekal akun palsu polisi, kedua mantan narapidana di Rokan Hilir menyasar sejumlah kontak yang didapati di media sosial, terutama politisi, pengusaha, dan orang-orang yang dinilai berpengaruh. Tersangka memeras dengan ancaman akan menyebarkan file-file foto porno para korbannya ke publik jika tidak memberikan uang. Kalau korban ini semua, karena ini kan internet, korban pernah itu ada dari yang kita tangkap ini korban dari Medan, salah satu pejabat. Kemudian berikutnya ada korban-korban lain, contohnya dari Surabaya, dari Semarang itu pernah kerugiannya sampai 150 juta, di Jakarta ada puluhan dan ratusan juta juga. Jadi korbannya ini banyak sekali dan diperkirakan ini tersangka sudah melakukan ini sudah cukup lama, tahunan, dan kita yakin korban ini sangat banyak di seluruh dan itu merata dan bisa jadi seluruh Indonesia di seperti itu. Jumlah korban mencapai puluhan orang yang tersebar di sejumlah daerah dan kota-kota besar. Kerugian bervariasi mulai 30 hingga 70 juta rupiah. Kedua tersangka ini mengaku menggunakan modus pemerasan dan penipuan menggunakan akun palsu saat keduanya menjalani hukuman di Lapas Rokan Hilir. Polisi menyita barang bukti berupa beberapa unit handphone, uang yang didapat, buku rekening, kartu ATM, print akun palsu polisi, serta perhiasan emas yang dibeli dari hasil uang pemerasan para korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga Anda dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.